Halo kawan-kawan, tak ajak lagi di sini tetap di seputar penelitian lahan pertanian di musim kemarau. Nah, langsung saja di sini saya fokuskan. Tempat ini kalau ke jalur kiri itu ke arah Kabupaten Tuban Kota ya. Kalau ke arah kanan itu ke dusun Trangtunggak, atau bisa ke jalur Desa Selang, bisa juga ke arah Tuban Kota, namun jalannya masih makar ya kawan-kawan. Kalau ke selatan itu ke Kecamatan Grabakan. Nah, di sini tepatnya memiliki wilayah dusun Trangtunggak kawan-kawan. Ada salah satu corak pertanian, dan ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, penelitian di lahan pertanian pada saat musim kemarau ini orang-orang sudah grafisnya mulai naik itu sudah melakukan pembuatan calon bibit cabai kawan-kawan. Nah, di sini perlu kita itu adu pengetahuan atau berbagi informasi seputar dunia atau ilmu pertanian dengan narasi yang akan saya jabarkan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit nilai manfaat kepada teman-teman. Pastinya ini dikarenakan sudah sore sekali, dikarenakan memang mestinya konten itu tidak mandang waktu ya kawan-kawan. Namun lagi-lagi ini masalahnya ini dalam dunia pertanian ya kawan-kawan. Masalahnya itu saat ini musim kemarau di 2023 ini sangat berbeda sekali. Mengapa ya? Karena panasnya, tingkat curah kepanasan itu melebihi daripada hari-hari yang atau tahun-tahun lalu kawan-kawan. Musim kemaraunya itu ekstrim ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini orang-orang sudah melakukan pembuatan bedengan atau mulai membuat calon bibit cabai kawan-kawan. Nah, di sini dilakukan dua tempat. Mungkin ini ya, mungkin yang namanya penelitian saya ini, penelitian pada lahan orang-orang yang ada di Kabupaten Tuban pada saat musim kemarau ini. Mungkin ini dua hal yang berbeda kawan-kawan. Ini kalau prediksi ya, ini tanaman cabai rawit pendek, ini yang cabai rawit panjang, mungkin seperti itu atau sebaliknya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini saya berbagi informasi ini di sini kawan. Uniknya itu seperti ini. Orang-orang itu menggunakan kalau bedengannya sama ya, di pacul atau diganco, kemudian dibuat bedengan seperti ini. Kalau ini mungkin kapasitasnya itu 1 meteran lebih, ini 1 meter 25-an lah kalau lebarnya. Kalau panjangnya ini kira-kira ya ada 10 meteran ya. Nah, di sini ini ada hal yang menarik sekali. Kalau di tempat kawan kan mungkin tidak seperti ini ya, bisa jadi ya sangat tidak mungkin ya. Setelah dibuat bedengan itu ditaburin bibitnya, bibit cabai itu. Kemudian uniknya itu dikasih alas atau tutup pakai jerami ya kawan-kawan, atau pakai damen kalau orang sini. Ini mungkin ya, mungkin lagi-lagi ini mungkin agar tanahnya bisa selalu lembab dan dingin, kemudian tidak langsung terpapar oleh pancaran cahaya sinar matahari ketika siang hari, kemudian tidak langsung terkena embun pada saat di malam hari. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketika memang membuat calon bibit cabai di bedengan ini
kalau hanya disiramkan ke tanah atau ditanam saja tanpa dikasih atap seperti itu, kemudian dikasih alas penutup pakai jerami dan ada daun kelapa ya, belarak ya, kemudian ada batang-batang kayu yang mungkin dibuat tanda atau dibuat ketika ada burung atau apalah yang menghampiri calon bibit ini dan ingin merusak, itu kan ada halangannya seperti itu. Dan yang jelas di bedengan ini calon bibit cabai orang sekitar ini dikasih tutup pakai jerami ini juga ada manfaatnya banyak, dikarenakan musim kemarau 2023 ini sangat panas sekali, sehingga tanah yang mudah kering seperti tanah merah, nah seperti ini kalau tidak ekstra super dalam perawatannya ini bisa gagal ya kawan-kawan. Wong di tahun-tahun lalu aja tidak ada kendala atau tidak ada fenomena El Nino saja, itu kadang ketika sudah berusia 1 bulan atau ya 2 mingguan lah, itu ada yang mati, ada yang kena lodo, ada yang mati berwarna hitam, itu ada. Itu padahal kondisi cuaca standar, apalagi saat ini curah dari tingkat panasnya itu 33 derajat. Kalau jam 1 loh kawan-kawan, tinggi suhu panasnya di Kabupaten Tuban sini. Jadi informasi yang saya bagikan kepada teman-teman ini, kalau di sini itu memang seperti ini kondisinya dalam rangka membuat calon bibit cabai yang dipersiapkan untuk nanti ketika datang musim penghujan. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya. Mungkin nggih, matur suwun. Mungkin ada sedikit yang berbeda ya kawan-kawan. Ada jerami, kemudian ada pohon-pohon rindang yang ditaruh di atasnya sebagai penghalang mungkin burung atau tikus yang akan menghampiri ini, mungkin takut karena ada bunyi-bunyi yang menjaganya. Dan pastinya ini tadi sudah dilakukan penyiraman ya kawan-kawan, sudah terlihat klemis atau sudah berair, ini kelihatannya juga sudah disiram. Dan disiram pun itu juga mungkin sama kalau saat ini ya menunggu setelah jam 3 sore lah, jam 4 sorean itu baru disiram, dikarenakan kalau tidak menggunakan sistem atau mekanisme yang mengikuti curah dari panasnya, ketika masih panas itu disiram maka akan mati kawan-kawan. Itu jelas bisa dilogikakan itu seperti itu. Dengan harapan pembuatan calon bibit atau pada bedengan cabai di 2023 Oktober saat ini masih musim kemarau, mudah-mudahan dengan harapan yang sangat besar dalam kita berdoa itu, mudah-mudahan di akhir Oktober atau minimal ya September lah, itu kita berdoa supaya agar cepat dikasih atau masuk pada musim penghujan. Supaya apa? Ketika pada saat membuat bedengan di Oktober ini, di tanggal 22 saat ini ketika menuju 3 minggu, 4 minggu sampai ke 5 minggu itu sudah ada hujan, pastinya dengan iringan awal musim penghujan datang itu tanpa dilakukan pengocoran, tanpa dilakukan peninjauan, penelitian pada lahan ini, pada calon bibit ini, orang-orang petani yang melakukan atau mempunyai tanaman calon bibit cabai ini tidak susah payah dalam memberikan air, kemudian ya memberikan observasi dalam rangka untuk mengamati calon bibit cabai yang sudah ditanam. Seperti itu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tentang penelitian di lahan pertanian yang ada di musim kemarau ini di segmen 2 ya, tentang lahan yang ada calon bibit cabainya. Itu kawan-kawan ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan, informasi ini bisa memberikan kemanfaatan khususnya di dunia pertanian.
Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Tunggu di episode selanjutnya.